Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatur Rohmah selaku moderator dari kelompok 4. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Yusrianto Soleh MPD. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proposal kewirausahaan yaitu tahu bihun goreng. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu dengan perkembangan zaman yang serba modern dan instan, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih membeli makanan. Karena pada masa kini banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia dan berbahaya. Untuk itulah saya bermaksud untuk membuat makanan memiliki rasa yang menarik dengan harga yang cukup murah dan aman dikonsumsi, baik itu untuk usia di bawah 18 tahun maupun di atas 18 tahun. Namun, tahu ini memiliki bentuk dan cita rasa yang berbeda karena identik dengan makanan pedas. Maka terciptalah sebuah inovasi dari sebuah makanan yang biasa saja menjadi sebuah jajanan modern yang diberi nama tahu bihun goreng atau bisa disingkat dengan TBG. Yang kedua yaitu pembahasan. Pembahasan di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu peluang usaha, segmentasi pasar, strategi pemasaran, analisis SWOT. Peluang usaha ini di sini kami melihat potensi yang ada di lingkungan sekolah, yang dimana jenis makanan tahu bihun goreng ini belum ada dan belum dijual oleh kantin sekolah. Oleh karena itu, peluang usaha tahu bihun goreng ini sangat menjanjikan karena akan meraup banyak keuntungan. Yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang digunakan untuk menjual produk ini adalah segmentasi geografis menurut aspek lokasi. Yang ketiga, strategi pemasaran. Promosi dilakukan dengan cara menjual di strategi pemasaran, yaitu produksi yang dilakukan dengan cara menjual di depan alun-alun bangkalan. Yang terakhir, analisis SWOT. Di analisis SWOT ini ada 4 poin juga. Yang pertama yaitu kelebihan. Rasa percaya bahwa produk ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat luas karena produk ini dibuat variasi jajanan baru yang kekinian dan digandrungi baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Yang kedua, kelemahan. Produk ini tidak tahan lama. Oleh karena itu, produknya mudah ditiru. Yang ketiga, peluang. Peluang usaha tahu bihun goreng adalah proses memiliki banyak peminat. Dikarenakan cocok sebagai cemilan, pelengkap ketika makan juga, dan juga pemasaran yang mudah dilakukan karena memiliki banyak peminat. Yang terakhir, ancaman. Ancaman usaha ini adalah banyaknya produk olahan tahu bihun goreng serupa yang banyak dijual di pasaran sehingga hal ini dapat meningkatkan persaingan dengan kualitas baik dan harga murah sehingga menjatuhkan produk. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua. Saya akan membahas tentang manajemen produksi. Nah, proses produksinya ini yang pertama itu siapkan semua bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat tahu bihun goreng. Selanjutnya, gunting-gunting kecil mie bihun. Setelah itu, iris kecil-kecil daun bawang dan wortel. Nah, setelah sudah diiris-iris, pecahkan telur, kemudian kocok lepas, masukkan daun bawang, wortel, penyedap rasa, kaldu bubuk, dan garam. Aduk hingga semua tercampur merata. Nah, selanjutnya masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi oleh minyak goreng. Lalu kukus tahu bihun goreng sampai matang. Setelah matang, keluarkan dari cetakan. Setelah keluar dari cetakan, potong-potong menjadi kotak-kotak, kemudian celupkan dalam adonan tepung terigu. Setelah semua adonan tercampur rata, lalu goreng tahu bihun dengan minyak panas.
Dan kedua itu ada bahan. Di mana bahan ini ada telur, tahu, bihun, tepung segitiga biru, minyak goreng, kaldu bubuk atau riko, lada bubuk, garam, wortel, daun bawang, dan yang terakhir yaitu sambal chicken. Oke, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pemaparan manajemen produksi pada poin ketiga, yaitu alat. Alat-alat yang diperlukan dalam membuat tahu bihun goreng ini yaitu pisau, mangkok, baskom, wajan, spatula, saringan, panci, capitan, mika, plastik, toples, loyang, kemudian tabung gas, dan pamflet. Kemudian, cara pembuatan tahu bihun goreng ini yang pertama, hancurkan tahu, kemudian memasak bihun sebentar di air mendidih dan siapkan bahan. Lalu masukkan semua bahan ke semua wadah, kemudian aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian kukus kurang lebih 30 menit sampai matang. Lalu sesudah matang, angkat dan biarkan dingin. Setelah dingin, dipotong-potong sesuai selera. Dan yang terakhir, goreng sampai kuning kecoklatan dengan minyak panas. Sajikan dengan cabai rawit atau saus sambal. Baik, di sini saya sebagai pemateri terakhir yaitu akan menjelaskan mengenai rencana anggaran. Di mana rencana anggaran ini di poin pertama yaitu ada modal. Nah, modal yang kami keluarkan yaitu sebesar 143.000. Terus penentuan harga jual. Nah, satu porsi ini kami jual sebesar 5.000 saja. Nah, di hari pertama yaitu kami menjual di tanggal 20 Juni 2024. Nah, di sini kami memproduksi sebanyak 34 porsi. Nah, untuk uangnya itu kami memperoleh 162.000. Nah, terus dikurangi biaya pengeluaran sebanyak 36.500. Jadi sisa uang di hari pertama yaitu sebesar 125.500. Terus penjualan kedua pada tanggal 21 Juni 2024. Di sini kami memproduksi tahu bihun goreng itu sebanyak 21 porsi. Nah, 21 porsi ini kalau diuangkan jadi 104.000. Nah, dikurangi biaya pengeluarannya sebesar 27.000. Jadi sisa uang yang dihasilkan pada hari kedua yaitu 77.000. Terus di hari ketiga kami memproduksi tahu bihun goreng itu sebanyak 18 porsi. Nah, 18 porsi ini kalau diuangkan menjadi 90.000. Nah, dikurangi biaya pengeluaran untuk berikutnya yaitu 30.000. Jadi sisa uang di hari ketiga yaitu 60.000. Terus selanjutnya di hari keempat yaitu pada tanggal 24 Juni kami memproduksi tahu bihun goreng sebanyak 19 porsi. Nah, di mana 19 porsi ini kami memperoleh uang itu sebanyak 95.000, dikurangi biaya pengeluarannya untuk beli bahan-bahan sebanyak 33.000. Jadi sisa uang pada hari keempat yaitu 62.000. Terus di hari kelima kami memproduksi lagi pada tanggal 26 Juni. Kami memproduksi tahu bihun goreng itu sebanyak 21 porsi. Nah, hasil penjualannya memperoleh sebesar 105.000, dikurangi biaya pengeluaran sebesar 20.000. Jadi sisa penjualan di hari kelima yaitu 85.000. Terus di hari ke-6 kami memproduksi lagi tepatnya pada tanggal 1 Juli. Nah, kami memproduksi tahu bihun goreng itu sebanyak 24 porsi. Nah, hasil penjualannya memperoleh sebesar 120.000, dikurangi biaya pengeluarannya sebesar 30.500. Jadi sisa uang di hari ke-6 itu sebanyak 90.500. Terus di hari ke-7, nah, kami memproduksi lagi pada tanggal 2 Juli. Nah, kami memproduksi tahu bihun goreng itu sebanyak 29 porsi. Nah, hasil penjualannya itu memperoleh 145.000. Dikurangi biaya pengeluarannya sebesar 25.000. Jadi sisa
uangnya itu pada hari ke-7 120.000. Terus pada penjualan ke-8, tepatnya pada 4 Juli 2024, kami produksi tahu bihun goreng itu sebanyak 27 porsi. Nah, dimana kalau diuangkan itu jadi 135 dikurangi biaya pengeluarannya juga 20.000, jadi sisa uangnya itu 115.000. Terus di penjualan ke-9, tepatnya pada 6 Juli, kami produksi tahu bihun goreng itu sebanyak 25 porsi. Uang yang kami hasilkan yaitu sebanyak 125.000, terus dikurangi biaya pengeluarannya 30.000, jadi sisa uang yang kami dapatkan pada hari ke-9 itu sebanyak 95.000. Terus di hari terakhir yaitu penjualan ke-10, tepatnya pada tanggal 7 Juli. Nah, kami memproduksi tahu bihun goreng itu sebanyak 50 porsi karena bertepatan juga pada itu hari terakhir kami jualan. Nah, kami mendapatkan uang itu sebanyak 250.000. Jadi keuntungan yang kami peroleh selama 10 kali penjualan yakni sebesar 1.080.000. Nah, kelompok kami ada 4 orang, jadi kami itu membagikannya per orangnya itu dapat 270.000 per orang. Jadi keuntungan yang kami dapat itu sebanyak 270.000. Artinya apa? Kami itu setiap memproduksi tidak sama karena setiap kali membuat itu ada yang kebesaran, ada yang kecilan, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk para pemateri. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.